Ini karena maknanya bagus sekali. Kalau di Islam yang saya kata yang suka kan khairunas anfa'uhum linas. Lihat. Kulu mayatika yauma tomi hayaku himama. Kali ini saya di Semarang, tidak di belakang rumah saya, dan tamu saya, lebih tepatnya saya jadi tamu, adalah Pak Haryanto Halim, gundul. Biasanya tidak gundul, baru hari ini saya lihat gundul, dan saya lihat di sini ada beberapa orang juga yang gundul. Saya tidak tahu ada gerakan apa ini, nanti mau saya tanyakan. Dan lokasi ini di Cafe Posin. Posin. Kelihatannya masih baru bangunan ini. Tahun lalu baru buka. Oh, tahun lalu. Bagus sekali. Dan di Semarang. Dan Pak Haryanto Halim ini jabatannya apa saja dipegang. Yang paling tinggi pun dipegang, yaitu Ketua RT. Tapi di luar itu beliau juga jadi ketua rumah sakit yang sangat terkenal di Semarang. Yeah. Kemudian juga ketua sekolah Karangturi, sekolahnya Ki Anggi rasanya itu. Keluarganya Ki Anggi. Bukan, itu yayasan umum kok. Milik umum kok. Oh. Yang jelas tapi Pak Michael Bambang Hartono dan Pak Robert Budi Hartono lulusan Karangturi. Oh, lulusan Karangturi, yang punya jarum. Yang punya jarum lulusan Karangturi. Dan sekarang ketua sekolahnya Pak Halim. Dan yang sangat terkenal tentu Anda semua sudah tahu, yaitu TikToknya. TikToknya diikuti oleh jutaan orang, termasuk saya, rajin mengikuti karena simple, waktunya pendek, cara memulainya sangat bagus, dan cara mengakhirinya juga sangat bagus, pinter sekali. Ini mestinya guru besar komunikasi harusnya ini. Ya. Dan beliau juga ketua yayasan Tionghoa di Kopi Semawis. Kopi Semawis. Komunitas Pecinan Semarang untuk pariwisata. Kopi Semawis, komunitas Pecinan Semarang untuk pariwisata. Untuk pariwisata. Semawis itu dulu bahasa kromo inggilnya Semarang. Cemawis ya, saya ngerti. Ya. Saya orang Magetan, saya ngerti Cemawis itu tersedia. Ini Semawis. 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 Oh, Semawis. Itu kalau ngomong kula badhe datang Semawis, artinya saya mau ke Semarang. Oh. Itu bahasa kromo inggilnya. Wah, saya baru tahu nih. Iya, itu. Saya baru tahu bahwa Semarang itu ternyata punya nama Jawa. Iya. Semawis. Iya, kayak Cinten itu kan Cino, Cinten. Oh. Yang kan kromo inggilnya Cina itu Cinten. Ada. Berarti Semarang bahasa Indonesia, Semawis kromo inggil Jawa. Betul. Dan San Paulung ya. Bahasa Tionghoa. Atau Sampalang kalau orang Hokkien bilang. Sampalang. Oh, bahasa Hokkien. Saya tidak bisa bahasa Hokkien. Okay. Kalau Mandarin bisa sedikit-sedikit. Ya, Pak, kenapa gundul, Pak Haryanto? Wah, ini apa? Berapa hari yang lalu ya? Kemarin ini ada 1, 2 juga ikut gundul. 28 ya? 28 Februari kita ikut gerakan yang diinisiasi juga oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, untuk menunjukkan solidaritas kepada anak-anak penderita kanker. Karena mereka kan kalau di kemo atau di rambutnya rontok gundul, dan mereka kadang minder. Lah kami yang tidak terkena kanker ingin menunjukkan solidaritas dengan ikut gundul. Wah, ide yang sangat bagus. Bagusnya juga karena kepalanya para pejabat itu dilelang gundul. Oh, jadi Pak Ganjar juga ikut gundul? Ikut gundul. Jadi sekarang ini Pak Ganjar gundul? Gundul. Padahal 2 tahun yang lalu di acara yang sama beliau cuman gunduli kepalanya orang. Oh, jadi ini sudah yang keberapa? Ini yang pertama kali Pak Ganjar ikut gundul. Oh. Jadi berapa orang total yang ikut gundul kemarin? Puluhan kok, yang di lokasi 50, kemudian tapi selain Pak Ganjar ada Pak Kapolres Tabes, Pak Dandim juga ikut gundul. Saya sebetulnya mau ikut itu. Pertama karena rambut saya sudah mulai putih. Iya. Yang kedua juga sudah mulai botak. Jadi sekalian digundul juga bagus sebetulnya. Sekalian menunjukkan solidaritas. Betul. Bahwa gundul itu juga nggak apa-apa. Ya tadi Bu Ani juga mau loh. Wah, salut ini, salut yang punya ide. Perkumpul uangnya 800 juta loh. Oh.
dari lelang karena ada perempuan juga mau digundul. Loh, ini ada wanitanya? Ada wanitanya. Digundul juga? Digundul juga. Masih muda, masih rambutnya juga cukup panjang, dan beliaunya juga rela digundul. Dan di lelang terakhir sudah 25 juta tapi masih nambah terus, sampai hari ini ada yang nambahin lagi. Wah, Semarang memang hebat ya, gerakan solidaritas untuk anak penderita kanker ya. Dengan cara tokoh-tokohnya menggundulkan kepalanya. Yang gunduli siapa? Tukang cukur. Namanya artinya tukang cukur. Sembara, Semarang Barber Association. Tukang cukur ya. Betul itu dari asosiasi barber kok. Pak Halim ini kan pengusaha, tapi di luar perusahaan kok aktivitasnya dari RT sampai ketua rumah sakit. Memimpin rumah sakit itu sulit sekali loh, karena yang dipimpin itu para dokter. Mimpin dokter itu sulit, sama dengan mimpin wartawan sulitnya. Terus kemudian mimpin sekolahan lagi, dan masih sempat TikTok begitu populer, dan juga ketua kelenteng kan. Bukan kelenteng, perkumpulan Bunhyantong. Bunhyantong ya. Perkumpulan sosial. Oh, itu perkumpulan sosial. Kalau yang rumah sakit sebenarnya saya sebagai ketua pembina sih, jadi tidak secara langsung di operasional. Kalau yang sekolah saya ketua yayasan, ketua harian memang cukup intens interaksinya. Terima kasih ya. Ini saya di kafe Posin ini saya sengaja tadi pesan kopi Vietnam. Iya, kesukaannya. Karena saya kalau di Amerika terpaksa minum kopi karena banyak orang minum kopi di sana, dan saya pilih kopi Vietnam. Dan saya tidak tahu nanti lebih enak mana di Posin ini atau di Vietnam. Minum kopi itu bukan jenis kopinya aja yang menentukan enaknya kok. Dengan siapa kita ngobrol. Dan ini kafe Posin milik Pak Halim? Ya, milik istri sih, yang mengelola istri. Namanya Posin. Kenapa Posin? Popo itu neneknya dari istri, betul. Ya. Betul. Sin itu namanya. Sekarang Posin. Jadi punya nenek namanya Sin. Nenek Sin lah. Nenek Sin. Dan beliau sekarang tinggal di Australia. Tapi ngomong-ngomong tadi, kenapa saya kok bisa sibuk, bisa di organisasi? Ya kan ada pepatah mengatakan di belakang seorang pria yang sangat sibuk ada istri yang capek sekali. jadi hebat. Ini ada di sini. Sibuk ya. Sibuk. Ya, Pak. Ya, silakan. Dan Pak Halim sekarang. Pak Halim lebih senang dipanggil Haryanto atau lebih senang dipanggil Halim? Nah, ini lucunya gini, yang manggil saya Halim itu kebanyakan kalau teman dari kampus dan teman kuliah saya di Amerika, semua manggil saya Halim. Dan teman kampus saya kan sempat ngajar di Unika Sugio Pranoto. Jadi kalau dengan dosen-dosen saya diundangnya Pak Halim. Tapi yang di luar itu memang manggilnya Haryanto. Kalau teman SMP ke bawah manggilnya nama Tionghoa. Lim Tun Hien. Jadi saya kalau dia manggil nama Tionghoa, ini teman SMP ke bawah. Ke SMA ke atas sudah Haryanto. Ini ada datang lagi gundul. Jadi YKAKI Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Jadi ini kayak rumah singgah Pak Dalan. Barusan tadi kami mampir ke sana lihat. Jadi mereka itu memberikan fasilitas rumah untuk anak-anak yang mengalami perawatan kemoterapi atau pengobatan kanker yang dekat rumah sakit Karyadi di Semarang ini. Jadi mereka boleh tinggal di sana, makan gratis, diantar ke rumah sakit, dikasih obat yang tidak di cover BPJS, dikasih pendidikan karena mereka nggak bisa sekolah toh. Jadi di lokasi kasih pendidikan, cuman bayar 5.000 per anak per hari. Lah makanya mereka butuh dana untuk operasional yang cukup besar. Ya, selamat Pak tentang kegiatan sosialnya di bidang kanker ini. Pak, yang saya juga sangat ingat dengan Pak Halim atau Pak Haryanto Halim ini adalah ketika tahun lalu mengadakan peringatan dengan combrang. Oh ya. Saya sampai menulis di rujak pare sambal kecombrang. Rujak pare sambal kecombrang. Iya, betul. Ya. Ceritakan Pak.
punya ide itu dulu? Ya, itu sebenarnya peringatan untuk peristiwa Mei 98. Mei 98. Mei 98. Dan saya sudah menggagas itu sebenarnya sejak tahun 2008 Pak Dahlan. Saat itu saya ngadakan jujur pementasan Ketoprak Putri Cina mengangkat dari novel Romo Sindunata. Yang bintangnya Soimah. Soimah. Ya. Soimah tahun 2008, ya maaf kalau Soimah belum terkenal. Itu saya tidurkan di losmen di Pecinan. Sampai kalau saya ingat sekarang ya geli. Betul-betul di losmen loh waktu itu. Tapi waktu itu Romo Sindunata. Tapi saya lihat sampai sekarang tetap rendah hati. Tetap rendah hati ya. Tetap rendah. Jadi 2008 itu saya ngadakan pementasan Ketoprak Putri Cina. Itu kan sebenarnya gambaran peristiwa Mei 98 yang diangkat oleh Romo Sindu. Lah kemudian sejak itu saya berpikir bagaimana tidak hanya berupa sebuah atraksi, tapi bagaimana kita bisa lebih memaknai dan menjadi gerakan rakyat. Gerakan, dan jangan sampai ini dilupakan, karena ini peristiwa yang menurut saya kalau kita nggak belajar sayang. Kalau hanya sebagai peristiwa yang menyedihkan terus berlalu, bahkan gini. Di kalangan orang Tionghoa pun kalau dengan gerakan ini saya juga dikritisi loh Pak. Sudah jangan ngorek luka lama. Saya beberapa bahkan sempat menegur, sebenarnya nggak mengkritisi, bahkan menegur. Sudah let bygone be bygone, yang sudah lewat. Saya bilang oke, kalau itu kayak orang cuman kamu kecurian ya sudahlah. Tapi kalau ini lukanya tuh luka ke dalam kayak gangren buat saya, yang harus dikeluarkan supaya kita bisa move on. Selama itu enggak ya, nanti kamu bilang nggak apa-apa. Kayak api dalam sekam nanti. Nanti di dalam kamar tertutup kamu akan bisiki anakmu, hati-hati ojo kumpul mbek kuwi. Masih terjadi nanti. Kalau ini nggak dikeluarkan, dibuka sekalian. Dibuka aja, dan bukannya kita mau dendam, tapi ya harus keluar menurut saya, rekonsiliasi lah kalau saya lihat gerakan ini lebih ke arah itu. Jadi dimaafkan tapi tidak dilupakan. Betul, betul. Saya belajar juga karena saya pernah ke Phnom Penh terus terang, ke Killing Field. Saya lihat museumnya yang penuh tengkorak. Saya bilang wah ini lebih vulgar sebenarnya. Iya kan? Saya juga pernah. Iya kan? Dan kita masih cium bau amis loh. Di sana ada lalernya segala macam. Memang itu sudah disepakati dunia secara ilmu pengetahuan bahwa untuk peristiwa-peristiwa besar di situ, rekonsiliasi yang terbaik adalah dimaafkan tapi tidak dilupakan. Betul. Begitu. Dan kita ya ikut sebutan gerakan melawan lupa lah. Jadi, nah, berarti nanti Mei yang akan datang juga masih akan mengadakan rujak pare sambal kecombrang. Lah pare itu simbol kepahitan lah, yang memang itu peristiwa pahit loh. Tapi kita makan nggak apa-apa. Ternyata pahit itu juga menyehatkan loh. Kalau kita mau makan loh, ya kan kita akui terjadi. Dan sambal kecombrang memang sambalnya kenapa kasih kecombrang, bunga kecombrang itu simbol wanita Tionghoa yang teraniaya. Ya itu. Dari mana itu pengetahuan itu? Bikin sendiri. Karena sejak saya mendengarkan TikToknya Pak Halim itu, saya mencari kecombrang. Saya tanam sekarang kecombrang. Sudah tumbuh? Sudah tumbuh, sudah 8 pohon sekarang. Dari 2 pohon sudah 8 pohon. Sudah? Iya. Wah hebat sekali. Saya belum berbunga, tapi sudah tumbuh banyak. Punya saya setahun lebih baru berbunga. Sekarang wah coba tak bawa ke Pak. Buahnya tumbuh sekarang, bunga-bunganya. Kebetulan istri saya juga suka memberi kecombrang pada sambal bikinannya. Iya. Nah, jadi berarti Pak Halim ini lahir di Semarang. Semawis. Ya, Semawis. Lahir di Semawis. Lahir di Semawis, besar di Semarang, kuliah 5 tahun di Amerika, balik Semarang lagi. Di Amerika di mana? Di California, di UC Davis. Jadi San Francisco ke arah timur. Ke Sacramento. Ya, ke Sacramento. Dari Sacramento 20 menit. Saya bachelor di Amerika tahun 85, itu ketemu Bu Mari Pangestu, beliau ambil PhD. Jadi saya itu teman kuliah Bu Mari Pangestu. Jadi kami sering masih reunian sampai hari ini. Saya sering lewat St. Davis kalau nengok anak saya di Sacramento. Anaknya Sacramento dulu? Ya, lulusan Sacramento State University. Berarti marketing. Basketnya Sacramento King dong? Ya, King. Karena itu sampai sekarang ngurus basket. Iya. Pak, itu kan Pak Halim juga pelopor. Jadi banyak sekali ini bikin pelopor. Banyak sekali. Bikin pelopor juga menempatkan Gus Dur di altar Bundianto. Itu ceritanya gimana? Ya, itu yang ditempatkan adalah namanya papan arwah atau sinjupai. Jadi
waktu itu saya ketemu seorang teman akademisi dari Bandung, Pak Sugiri Kusteja. Beliau mengatakan loh, orang Tionghoa katanya menghormati Gus Dur, tapi wujudnya apa yang real secara filosofi Tionghoa. Lah kami diskusi, wah kalau meletakkan patung kan nggak boleh secara Islam, ya kan. Kemudian muncul papan arwah. Kalau papan arwah cuma tulisan nama kan boleh. Lah kemudian saya jalankan pembicaraan itu. Jadi saya minta pada saat Bu Sinta Nuriyah ke Semarang, kita minta izin, minta ketemu dan minta izin langsung disetujui. Kita mau meletakkan papan arwah Gus Dur di rumah perkumpulan kami. Tapi kemudian beliau mengatakan kalau bisa nanti juga nemui Gus Mus sebagai sahabat keluarga, minta masukan. Nah, kemudian kami ke Rembang bawa prototip papan arwah yang atapnya dikasih belenduk masjid karena Islam. Sampai di Rembang, Gus Mus bilang, wah kalau Gus Dur mungkin suka yang lebih lokal, jangan pakai yang gini, kubah, jangan pakai kubah. Lah pakai gimana? Kayak Masjid Agung Demak, susun 3, simbolnya iman, ihsan dan Islam. Ini saya ngapal loh Pak. Jadi itu simbolnya lokal. Saya tidak percaya menghafal karena saya lihat di mana-mana Pak Halim ini fasih mengucapkan banyak istilah Islam, karena saya yakin Pak Halim ini memang menghayati perlunya saling memahami, karena banyak di antara apakah pribumi Tionghoa, Islam, Kristen, antara Buddha itu kan sebetulnya sering ada masalah kan karena tidak saling mengerti, tidak saling memahami. Dan tapi betul Pak, saya memang suka menghafalkan dan mempelajari karena kata-kata itu buat saya bagus sekali dan bermakna. Saya suka, jadi memang dari berbagai ajaran saya dan saya coba ini apa ya di balik kata-kata ini, dan saya senang. Kalau yang saya senang saya hafalkan memang. Dan jadi bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi ini karena maknanya bagus sekali. Kalau di Islam yang yang suka kan khairun nas anfa'uhum linas. Itu buat saya bagus sekali kata-katanya, luar biasa. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, bagus sekali. Dan saya bilang kata-kata itu pun menunjukkan universalitas Islam, menyebutkan bermanfaat bagi orang lain loh, bukan bagi umat Islam. Buat saya lah ini contoh yang bagus. Memang di kalangan Islam sendiri juga ada pendapat bahwa Islam itu ada Islam I kecil, ada Islam I besar. Jadi sering jadi masalah karena sekarang sudah menjadi I besar. Padahal dulu awal lahirnya Islam itu I kecil, artinya untuk semuanya. Begitu. Rahmatan lil alamin. Jadi papan Gus Dur tadi, nama Gus Dur tadi ditaruh di altar rumah perkumpulan, bukan kelenteng. Bukan. Tapi semua itu nggak ada yang semua Tionghoa kecuali sekarang Gus Dur. Ada berapa papan di situ? Wah, ada belasan atau puluhan. Siapa saja? Kalau leluhur dari rumah perkumpulan. Itu perkumpulan marga atau bukan, perkumpulan sosial. Jadi lebih ke arah seni, namanya Wen Xian Dang. Bunyantong itu Wen Xian Dang. Itu perkumpulan lama? Lama, 1876. 1876. Jadi antar marga, antar daerah? Iya, kebanyakan sih kelihatannya yang suka musik, bahkan kita punya gamelan. Di sana, tapi sekarang saya nggak ada yang memainkan karena memang mau cari pemainnya susah. Itu gamelannya juga konon usianya sudah 100 tahun. Gamelan apa ini? Wah, itu pelok atau selendro? Artinya gamelan Jawa. Jawa, gamelannya Jawa. Jawa banget. Nah, di rumah perkumpulan itu ada yang rutin sembahyang di altar itu? Ada. Tapi saya terus terang mungkin meskipun ketua itu saya tetap tidak terlalu taat beribadah loh. Ya tertentu aja karena sudah ada bagian yang ibadah aja. Tapi formalnya Buddha. Saya formalnya masih open. Free thinking. Ya, tapi saya sih kalau papa kebanyakan sih kelenteng ya. Jadi saya lebih nyaman. Meskipun ke kelenteng saya juga nggak rutin juga sih. Tapi kalau saya boleh kembali ke sincinya Gus Dur, Pak Dahlan, karena ada papan arwah itu kami sampai mengganti sajiannya kan. Itu kan kalau sembahyang besar itu kan begitu toleran dan begitu fleksibel. Kan ada samsing 3 macam daging. Ikan, ayam, babi. Lah babinya kita ganti karena ada Gus Dur. Lah waktu itu masih ada tetua-tetua kasih meja terpisah, kasih jakjai vegetarian. Saya bilang Gus Dur itu pejuang anti diskriminasi. Kalau dipisah meja
Itu diskriminasi. Akhirnya setelah dirembuk diganti daging kambing sekarang. Oh, bisa diterima oleh kalangan diterima. Tapi kalau ada orang kelenteng yang tetap nggak setuju, nggak boleh, harus babi. Lah saya bilang, lah ini rumah perkumpulan kami. Jadi kami yang di perkumpulan sudah sepakat sejak itu kita ganti. Kalau saya yang dari Islam, Pak Halim, sebetulnya pengen sekali ilmuwan-ilmuwan Islam, terutama rekayasa genetika, itu bagaimana bisa ilmuwan Islam itu menciptakan binatang baru yang rasanya seperti babi, yang bentuknya seperti babi tapi bukan babi gitu. Oh, sekarang lewat laboratorium kan bisa. Makanya bisa tanpa harus jadi binatang loh. Sekarang cuma dibiarkan di dalam sudah bisa. Bahkan itu pun kalau Pak Dahlan ngomong itu, saya pun mulai bertanya, apakah kalau makan daging yang dihidupkan dari laboratorium itu vegetarian atau enggak? Sebab tidak lewat proses penyembelihan loh. Pokoknya ilmu pengetahuan nanti akan menyatukan kita. Betul. Ilmu pengetahuan akan menyatukan kita karena begitu lanjutnya ilmu pengetahuan. Lah ini kalau boleh saya nambah satu lagi untuk Gus Dur. Jadi kemarin kan kita ke Jombang. Ya, habis dari Kelenteng Gudo itu. Besoknya kita tuh ziarah ke makam Gus Dur loh. Ke Tebu Ireng. Oh iya, saya lihat TikToknya. Lah saya kaget begitu ramai, dan kemudian di sana saya baru sadar. Di papan arwah kita tulisi Gus Dur In Hoa Chok Fu, Bapak Tionghoa Indonesia. Lah kok baru ziarah kali ini saya? Oh, sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Oh. Lah kemudian kita dengan teman-teman. Kenapa selama ini belum pernah? Apakah merasa itu kan ke makam Islam, di dalam pesantren? Bukan, jauh pikirnya. Oh, jauh. Cuma jauh aja. Tapi karena kita sudah ke Jombang dan kita menikmati suasana keberagaman di Kelenteng, kemudian kita ziarah juga nggak ada yang kelihatannya gimana sikapnya juga diterima. Saya bilang, ini saya pengen memprovokasi Tionghoa di Semarang terutama, pengen tak omongin. Gus Dur Bapak Tionghoa Indonesia, ya kan? Ya, kamu pernah ziarah nggak? Jadi nanti Bun Yantong akan bikin wisata ziarah ke Bapak Tionghoa Indonesia. Jadi jangan cuma sekedar ngasih gelar tapi nggak pernah ziarah. Jadi waktu Imlek barusan, saya dan Pak Haryanto Halim ini ke Kelenteng Gudo. Kelenteng Gudo itu kelenteng di desa di luar kota Jombang, dan di sana kita bicara-bicara tentang kebudayaan dan tentang etnis ini, dan kemudian ternyata saya langsung pulang, ternyata beliau ke makam Gus Dur. Berarti malam itu bermalam di Jombang? Iya. Jadi bermalam di Kelenteng? Oleh Pak Tony nggak boleh karena toiletnya masih belum berfungsi. Jadi kami dipindahkan ke penginapan. Yang seru, tengah malam kami diajak makan jam berapa ya? Jam 1 ya? Kikil khas Jombang kesukaannya Gus Dur. Iya, saya tahu. Loh, masih cukup perutnya. Waktu itu kan makanan begitu banyak di Kelenteng. Iya, tapi lah gimana ini kesukaan Gus Dur. Tapi itu makanan, wah itu yang namanya babat. Segede-gede. Tapi dengan ide itu juga kita juga mungkin nanti kalau pas ada acara mau mendatangkan kikil kesukaan Gus Dur yang bisa kita bagikan kepada para peserta sembayangan di Bun Yantong nanti. Jadi buat kami simbol-simbol, saya bukannya simbol itu penting sekali, tapi simbol itu tetap harus ada untuk kita bisa memaknai lebih. Lah dengan hal ini kami nanti pengen bawa ziarah ke Tebu Ireng, kami sebutnya nanti cengbengan Gus Dur loh. Ini baru sekali ini saya dengar. Iya. Cingpingan Gus Dur. Cingpingan Gus Dur. Dan ini akan dilakukan cingping yang akan datang. Kita rencana bulan apa ya cingping? April, tanggal 5 kan. Loh, sebentar lagi. Sebentar lagi. Bulan depan. Iya, dan kita akan sudah bikin selain wisata ziarah juga wisata kuliner. Bayangkan kita bisa ke Kelenteng Gudo, nonton wayang potehi, jak jahe ala Kelenteng, tengah malam makan kikil, besoknya ziarah. Saya pengen minta izin pengurus Tebu Ireng, boleh nggak doa lintas agama? Mudah-mudahan diizinkan. Nah, setelah itu kita akan ngicipi pecel Jombang, kemudian beli souvenirnya Jombang, terus pulang. Jadi banyak yang akan kita dapatkan dalam waktu 2 hari 1 malam. Jadi akan ada cingping ke makam Gus Dur. Iya, betul. Kalau dulu ke Amerika sekolah setelah SMA di Semarang. Betul. Ya, betul. Itu perintah ayah atau inisiatif sendiri? Itu karena panggilan hati nurani. Karena pacar di sana.
Hebat, ya. Jadi sempat LDR 1 tahun. Jadi istri sudah berangkat dulu. Saya waktu itu pikir kuliah di Semarang, tapi ternyata rindu tidak bisa ditahan, meronta-ronta. Ini namanya cinta sampai menyeberangi lautan. Iya, Ya. loh, saya tuh pacaran 10 tahun loh Pak Dahlan. Dan pacaran sekali dan satu-satunya. Ini waktu SMA. Waktu SMA. Berarti di SMA yang sama. Betul. SMA Saya Karangturi. Oh. Saya ketua OSIS, istri saya wakil ketua OSIS. Anak Semarang berarti. Anak Semarang. Keponakannya Kue Canggih. Oh. Ya. Terus ambil ilmu apa di Saya Amerika? teknologi pangan, kalau istri arsitektur. Kenapa pilih teknologi pangan? Sebenarnya saya waktu itu mau ambil sinematografi. Saya sudah apply ke UCLA, ke USC untuk Kalian sudah diterima, saya lupa di USC atau di mana saya terima. Kemudian mama mertua saya calon ngasih tahu, mungkin juga dia tahu kalau jadi sinematografi itu jadi sutradara mungkin Uangnya sedikit. bukan uangnya sedikit, nanti kerjaannya kumpulnya misalnya ini kan kalau kumpul bintang film. kalau mentalnya nggak kuat kan ya mungkin pekerjaannya dia bilang kenapa nggak teknologi pangan, kamu kalau punya perusahaan, kamu kalaupun sakit perusahaan kan bisa tetap jalan. Karena waktu itu orang tua bisnisnya di bidang pangan. Enggak juga sih, tapi waktu itu teknologi pangan sedang ramai di Indonesia sih. Jadi saya akhirnya ya kebetulan saya suka kimia, saya suka biologi, ya sudah saya ambil teknologi pangan. Kalau istri punya kantor arsitek sekarang? Enggak, istri enggak resmi tapi pernah ngajar di Unika. Kemudian juga sekarang bantu saya di kantor. Jadi berarti Marimas, perusahaan Pak Halim ini didirikan Pak Halim, bukan didirikan oleh orang tua? Oleh saya. Dan istri. Wah, harus saya sebut loh. Pikiran saya ini warisan dari orang tua. Orang tua bisnisnya beda. Berarti kuliah di bidang teknologi pangan mewarnai pilihan bisnis berikutnya. Betul. Tapi itu butuh waktu 5 tahun loh Pak Dahlan. Sejak saya pulang tahun 90, Marimas tuh 95. Sebelumnya apa? Ya, begitu pulang dari Amerika? Saya sempat bantu orang tua, sempat kerja di Jawa Timur, pernah loh saya pada di pabrik kerupuk. Terus saya jadi agen bumbu masak, jadi agen air mineral, bikin snack, kemudian ya macam-macam. Dan itu ada yang banyak yang jatuh juga, banyak yang gagal sebelum akhirnya muncul ide Marimas itu. Nah, muncul idenya bagaimana? Sederhana, waktu itu melihat sirup botol itu kok nggak praktis gitu aja saya lihat. Zaman itu kan semua pakai sirup botol. Satu, dirubung semut. 2, resiko pecah. 3, harus ditukar tiap kali kalau mau beli. Jadi dan waktu itu sebotol cuma 600 loh sirup. Saya ingat kok. 600 rupiah loh, nggak ada 1000. 600 rupiah cuma dapat satu rasa lah. Kalau saya bisa bikin sasetan waktu itu 100-an, kan bisa dapat 6 rasa. Jadi saya selalu mengatakan, kadang ide itu tidak harus yang muluk-muluk loh. Tapi memang kamu harus masuk ke dalam bidangnya. Nggak bisa datang tiba-tiba atau terpekur di bawah pohon beringin tua, itu nggak bisa itu. Ya 5 tahun itu gulung koming itu loh. Harus nekuni dulu. Betul. Akhirnya ketemu jalan. Terus baru bisa lihat. Karena kan sebenarnya semua orang bisa itu gambarannya sama semua, tapi belum tentu orang bisa lihat kesempatan itu loh. Ini pelajaran bahwa banyak orang mengerjakan sesuatu, kemudian mengalami kesulitan. Ada 2 sikap. Satu, mengatasi kesulitan itu. Sikap lain adalah menghindari kesulitan itu, kemudian mencari yang lain. Yang lain belum tentu di sana tidak ada kesulitan juga. Nah, betul. Tapi tipe Pak Halim ini adalah mengatasi kesulitan, termasuk kemudian dengan menciptakan sase itu. Waktu itu barang yang sudah di sase sudah ada memang. Sudah ada, tapi hanya di modern trade, di modern market saja. Di pasar basah nggak ada. Jadi saya waktu itu langsung masuknya yang ke pasar basah. Kesempatan itu ternyata memang kosong. Tapi yang lucu gini, ada satu perusahaan di Semarang. Setelah saya launching, setahun kemudian ketemu saya, dia bilang, Pak, janjane saya tuh punya ide itu 5 tahun yang lalu. Tapi dia nggak berani launching. Jadi saya rada luwih nekat lah. Punya ide langsung saya jalankan pada saat itu. Tapi saya menyadari kenapa ide muncul, karena saya jualan bumbu masak, saya jualan snack, saya jual mana, saya kan belusuan ke pasar. Saya melihat opportunity itu. Kalau saya nggak belusuan, mungkin saya nggak melihat. Tapi kenapa namanya Marimas?
Ya orang Semarang kan, mari Mas, monggo Mas. Oh, diambil dari kata itu. Iya. Iya, mudah sekali lah. Mampir Mas. Mari Mas. Siap, simple. Dan pabrik pertamanya di mana? Di rumah orang tua malahan. Itu dulu tuh cuma 20 orang loh. Saya itu mulai dari nimbangin, nerima orang, ngurus bank, promosi ke pasar, itu saya, one man show loh. CEO loh waktu itu, Chief Everything Officer. Tenanan loh, kayak nimbangin, Pak ada yang mau ngelamar, tak wawancara dulu, kamu saya terima, lu kenapa Pak? Cantik Mas. Tapi sebelum ke Sase itu memang sudah bisnis sirup? Belum. Papa itu bisnisnya kenapa kemudian pilih sirup? Ya opportunity itu saya lihat. Karena botolan-botolan itu mau disederhanakan. Mau disederhanakan. Dan ya itu kesempatan. Dan saya kan di Amerika ya belajar. Meskipun saya bukan orang marketing, sebenarnya kalau bisa retail unit terkecil itu yang paling disukai konsumen. Makanya unit sekarang terkecil. Ya biskuit kan sekarang dibungkusi kecil-kecil, satuan sekali makan. Kalau bisa bungkus itu paling baik sebenarnya. Jadi unit terkecil yang paling disukai. Iya. Karena bisa menjangkau kemana-mana. Nah, waktu pilihan rasa, apakah menembak saja? Ini kelihatannya sirup yang paling laris, sirup rasa itu. Maka itu yang akan saya sasekan, begitu? Atau punya pilihan lain? Iya, pasti. Kita kan kalau saat itu minuman yang paling ya rasa jeruk. Rasa jeruk. Tapi saya langsung bikin 5 rasa loh waktu itu, jeruk nipis, gula asam, koko pandan, dan sirsat. Jadi beda dengan yang ada di supermarket itu kan semua jeruk aja. Saya langsung bikin khas Indonesia loh. Sejak awal. Kalau sekarang berapa rasa? 30. Oh. Ada rasa apa aja? Rasa itu ternyata banyak ya? Ada, rasa yang pernah ada. Ya macam-macam ada. Oh, rasa itu begitu banyak ya? Banyak. Ada rasa mangga Bangkok, jeruk aja ada jeruk peras, jeruk nipis. Terus ada anggur, ada melon, ada stroberi. Banyak. Pak, yang tentang Karang Turi, seberapa mutu pendidikan Karang Turi dibanding waktu sekolah di sana sekarang? Kalau saya melihatnya mutu secara akademis sih mungkin masih terjaga baik, masih kurang, bahkan mungkin secara nggak sadar pasti lebih baik, seperti bahasa Inggris lah. Saya tahun 84-85 lulus itu, saya aja ke Amerika langsung tanpa melalui college bisa sudah. Saya langsung ke UC Davis saat itu. Lah, apalagi anak-anak zaman sekarang jauh lebih bagus bahasa Inggrisnya, itu sudah maju. Tapi yang saya senang di Karang Turi itu sekarang kami lebih menekankan pendidikan karakter. Dan kami mengubah, dulu kan kognitif utama. Sekarang kita afektif. Makanya slogan Karang Turi adalah baik, berbakat, bisa. Bisa itu kognitif, baik itu afektif. Afektif kita jalankan dulu. Karena kita melihat dengan artificial intelligence sekarang ini, dengan digital teknologi, dengan internet, sebenarnya kognitif itu jadi makin kalau terlalu dikejar irrelevan. Ya. Karena artificial intelligence sudah menyelesaikan banyak hal. Anak mungkin zaman Pak Dahlan pakai kalkulator nggak boleh toh? Nggak boleh. Zaman sekarang anak pakai kalkulator semua ya masih pinter kok. Dulu kan kita mau kalau pakai kalkulator nanti bodoh. Ternyata enggak, ya kan? Lah sekarang differential equation di foto anak-anak keluar jawaban. Dulu kita ngitung loh, iya kan? Lah apakah kalau anak itu jadi bodoh? Ternyata juga enggak. Pak Halim, tentang TikTok sekarang. TikTok Pak Halim begitu populer. Sekarang ini yang terbanyak berapa? Dilihat oleh berapa orang? Ada yang jutaan tapi saya lupa berapa itu. Berapa juta itu saya lupa. Iya, memang luar biasa. Sekarang total sudah ada berapa TikTok? Saya lupa gitu. Mungkin hampir 1000 mungkin ya. Mungkin loh. Apa 800 nih? Mungkin 800. Terakhir saya itu 600. Kan terus bikin terus saya. Tiap hari berapa kali? Tergantung mood sih. Kalau habis dimarahi istri lebih banyak. Total sudah 600 lebih. Oh, 600 lebih ya. Pasti lebih lah. Yang saya hitung berapa bulannya. Itu sejak kapan? Agustus tahun lalu. Jadi belum 1 tahun? Belum ada.
Waktu yang masih ingat, yang pertama tentang apa ya? Pertama soal apa ya? Kelihatannya yang guyon yang anak perempuan ternyata hamil itu. Humor itu. Nah, ide TikToknya sendiri dari siapa? TikTok itu gini, sekarang kan di perusahaan saya tuh sebenarnya penasaran moda komunikasi di Marimas. Ya. Saya melihat bahwa mode komunikasi kan berubah total. Televisi sekarang juga yang nonton makin berkurang. Dan saya merasa kita harus menguasai media sosial, harus paham. Nah, untuk itu saya menerjunkan diri. Awalnya saya di Facebook aktif, saya tiap hari nulis. Tapi kan kemudian itu berpindah. Saya nyoba ke YouTube, kok nggak cocok. Kemudian ke IG, dan saya nyoba. Dan saya secara pribadi juga pengennya, saya bukan nggak mau dimanfaatkan oleh medsos, saya juga harus bisa memanfaatkan balik dengan bikin konten. Jadi dua, pribadi dan untuk perusahaan juga sih. Bagaimana kita bisa mengetahui algoritma dari media sosial. Tapi kan nama Marimas kan tidak muncul di TikTok, Pak Halim. Kadang saya kasih logo. Oh, dia di atas. Tapi saya lebih ke arah memahami algoritmanya yang nanti saya bisa bicara dengan tim marketing saya. Dengan saya masuk di dalam media sosial, saya bisa berdiskusi. Kalau enggak kan saya nggak mudeng nanti. Ini bagi perusahaan-perusahaan lain, inilah mempromosikan perusahaan lewat TikTok, tapi dengan cara yang tidak norak. Dengan cara yang ada misinya. Artinya TikToknya Pak Halim ini punya misi untuk kedamaian, untuk kerukunan, untuk saling pengertian. Tetapi dititipi bisnis, tetapi tidak terasa dititipi sama sekali. Dan itu penemuan menurut saya yang sangat elit. Tapi kadang logonya saya besarkan. Dan apakah memang secara konkret di penjualan ada pengaruhnya? Belum terlalu pengaruh, tapi saya melihat bahwa memang di zaman sekarang ini nggak bisa yang hard selling sekali, nggak bisa memang. Memang kalau mau hard selling tetap harus mainnya di bawah sih sekarang. Harus aktivasi lapangan. Lewat elektronik, lewat serangan udara. Itu kelihatannya sekarang agak nggak gampang. Tidak langsung berpengaruh. Tidak langsung berpengaruh. Tapi bahwa membangun image itu penting sekali untuk dibangun. Supaya serangan daratnya lebih mudah. Lebih mudah juga. Tapi tanpa serangan darat juga nggak bisa sekarang. Jadi above the line itu sekarang agak mendapat tantangan dari below the line sekarang. Ya. Ini para aktivis marketing. Ini saya kira pengalaman konkret dari Pak Halim bahwa yang serangan udara itu untuk membangun image. Tetap harus serangan darat yang paling berpengaruh langsung kepada penjualan. Dan satu lagi tadi Pak Dahlan betul juga. Memang saya melihat sekarang kelihatannya kan sekarang orang mau bikin iklan sebaik apapun, video sekarang siap lah, semua bagus-bagus sekali. Belum harus saingan dengan drakor lagi, ya kan? Lah nanti pembedanya menurut saya di ujungnya memang personal branding dari owner. Itu yang bisa jadi mungkin USP nantinya. Karena itu kan nggak bisa ditiru kalau bisa, ya kan? Tapi kalau mau bikin video yang macam-macam semua orang bisa loh sekarang. Akhirnya siapa di balik itu? Iya, dan betul, dan itu bisa jadi pembeda. Ya, hebat sekali. Jadi saya sekarang menyarankan juga untuk para UMKM, kamu harus mulai personal branding. Kalau enggak kamu mau jualan misalnya snack atau jualan bakmi atau jualan bakso, semua sama. Narasimu dan personal brandingmu nanti yang jadi pembeda. Sekarang anaknya ada yang ikut? Ada satu yang laki barusan pulang dari Taiwan. Ini mulai bantu. Apakah Pak Halim merasa 10 tahun lagi Marimas masih Marimas atau sudah berbeda lagi? Kemungkinan sudah berubah. Wow. Kita sedang menyiapkan juga karena kan suatu produk juga ada life cycle-nya, produk life cycle yang harus kita akui. Kalau sekarang ini kan arahnya dulunya dari sirup botol, kemudian ke powder, nanti ke RTD ready to drink, botolan langsung. Itu kan siklusnya memang terjadi di mana-mana. Sekarang ini masih membuat ya? Masih. Tapi kan RTD ready to drink sudah makin banyak. Kalau di Amerika saya lihat pun meskipun powder drink masih cukup besar di Amerika karena itu kan cikal bakalnya powder drink dunia. Tapi kan raknya sudah beda. Kita lihat ukuran raknya di supermarket dan langsung tahu. Wah, ini orang yang siap dengan perubahan, termasuk perubahan jangka panjang. Iya. Ini Marimas sudah go public?
Belum. Dan tidak akan go public atau akan? Tergantung nanti, tergantung anak-anak. Nah sekarang perkumpulan Buntiantong itu Pak Halim ketuanya? Ketua. Sejak dulu? Enggak, saya sebenarnya saya lupa sejak terpilih lagi. Tapi sebenarnya itu dulu sangat tua sekali karena pengurusnya tua sekali. Loh, itu bentuknya apa? Perkumpulan atau yayasan? Perkumpulan berarti anggotanya sudah berganti. Anggotanya sekarang ini dulu gini, jadi anggota tuh cuma bayar iuran 5.000. Tapi nanti kalau mereka meninggal dapat santunan gitulah. Jadi kayak perkumpulan kematian. Itu. Dulu ayah Pak Halim ikut mendirikan? Enggak. Enggak. Jadi ayah tidak anggota dulu? Enggak. Dan Pak Halim ini kok punya perhatian di bidang kebudayaan, kesenian, itu dari mana? Papa saya tuh cukup senang di budaya. Kalau papa mertua yang adiknya Pak Kuy tadi cukup senang di bidang politik dan organisasi sosial. Jadi saya beruntung dapat dua. Karena itu berani juga bergerak di bidang politik, bicara politik dan dikit-dikit. Tapi saya lebih senang di budaya dan sosial sih. Bisa main musik? Bisa, tapi bernyanyi saya bagus, tapi nyanyi dalam hati, Pak. Kalau keluar langsung kayak kok Iwan Fals. Itu saya seperti kenal foto itu, Pak. Oh, ini lukisan terkenal kok? Iya. Ini istri dari Om Tiong Ham. Oh, bukan kelihatannya. Anaknya ya? Anaknya tapi pokoknya ini malam pertama kok judulnya. Persiapan malam pertama ini. Tapi sore ini bisa belinya duplikat dari Ho Chi Minh. Di Vietnam. Oh, ini Vietnam. Nah, di Vietnam. Oh, tapi kan nggak ada tanda tangannya, berarti itu pasti dia repro. Tapi itu saya suka temanya karena ini persiapan malam pertama itu loh. Mulai copot-copot. Judulnya bagus. Kalau itu asli. Itu kuda karena istri saya sio kuda. Dan di dalamnya ada banyak lukisan gambarnya di dalamnya. Itu pelukis dari mana? Saya lupa. Semarang kan. Oke, makasih. Ini dari Buntiantong. Oh, Buntiantong. Ya. Ini boleh saya pakai? Boleh, saya barengi ya, Pak. Ya, ayo. Ini kan Gus Dur sering pakai topi seperti ini kan? Iya. Ini sekarang menjadi ciri khasnya Pak Halim kelihatannya. Ini topi dari saya lihat peci, ya. Saya lihat waktu TikTok sering pakai dari ini. Karung Goni. Harganya paling 20.000, 25.000. Oh, dari Karung Goni? Iya. Harganya 20.000, 25.000 tapi dipakai di kepala. Sepatu harga 10 juta tetap dipakai di kaki. Artinya orang itu tidak ditentukan jabatan, gelar atau kekayaan, tapi nilai di dalam dirinya. Jadi Pak Halim ini begitu mencintai Gus Dur sampai topinya pun pakai topi yang sering dipakai Gus Dur, dan jangan-jangan juga hafal beberapa lagu NO, dan saya lihat kelihatannya hafal juga ya lagu Hubul Waton Minal Iman. Hafal. Ayo Pak, coba nyanyi Pak. Ini boleh ikut rame-rame nyanyi ya? Coba bagaimana? Saya pengen tahu betul-betul bisa atau tidak. Dihitungnya apa enggak? Enggak. Ayo, ngitungin sendiri. Oke ya. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, walatakun minal iman, inhadru alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, walatakun minal iman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanu fakoma kulu mayatika yauma tomi hayaku imama kulu mayatika yauma tomi hayaku imama. Ternyata betul-betul bisa ya. Memang
ini lambang saling pengertian dan saling memahami Pak Haryanto Halim ini. Saya tuh memang waktu dengar lagu ini langsung suka Pak Dahlan. Memang kan wah bagus dan katanya bagus sampai tak apalkan sampai sekarang. Jadi saya memang dasarnya suka dan kata-katanya indah makanya saya senang itu. Berapa lama ngafalkan itu? 3 tahun. Nggak percaya, pasti cepat sekali. Nggak percaya. Ya, oke. Makasih. Ya, makasih.